Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hengki Swafors dari kelas B1 NPM 213015037 Fakultas Hukum. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi unsur sifat dan hakikat menurut para ahli. Bangsa dan negara adalah dua hal berbeda, tapi sulit untuk dipisahkan. Bangsa merujuk pada suatu kelompok yang terbentuk karena adanya persamaan, baik itu ras, bahasa, adat istiadat, agama, atau yang lainnya. Sementara negara merupakan kesatuan sosial yang dibentuk oleh interaksi di mana manusia itu berada. Menurut KBBI, hakikat negara ada dua macam, yaitu yang pertama, negara adalah organisasi yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Yang kedua, negara adalah kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya. Hakikat negara juga telah dijelaskan oleh para ahli. Mereka memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai hal ini. Berikut penjelasan lengkapnya yang dikutip dari buku Pendidikan Kewarganegaraan oleh Retno L. Setiarti dan Setiadi. Hakikat negara menurut para ahli. Yang pertama, Plato. Negara adalah suatu tubuh yang senantiasa maju, berevolusi, dan terdiri dari orang-orang. Yang kedua, Thomas Hobbes. Negara adalah suatu tubuh yang dibuat oleh orang banyak, yang masing-masing orang berjanji untuk memakainya sebagai alat keamanan dan perlindungan. Yang ketiga, J.J. Rousseau. Negara adalah perserikatan dari rakyat yang melindungi dan mempertahankan hak dan harta benda masing-masing, tetapi tetap hidup dengan bebas dan merdeka. Yang keempat adalah Karl Marx. Negara adalah suatu alat kekuasaan bagi manusia atau penguasa untuk menindas kelas manusia yang lain. Yang kelima, J.H.A. Logenman. Negara adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang mempunyai tujuan mengatur serta menyelenggarakan sesuatu yang berkaitan dengan jabatan, fungsi lembaga kenegaraan atau lapangan kerja dalam masyarakat melalui kekuasaannya. Yang keenam, Roger F. Soltau. Negara adalah suatu alat atau kewenangan yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan atas nama masyarakat. Yang ketujuh, Hans Kelsen. Negara adalah suatu pergaulan hidup bersama dengan tata paksa. Yang kedelapan, R. Klarenburg. Negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang diciptakan oleh sekelompok manusia yang disebut bangsa. Kemudian, unsur-unsur negara ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar sesuatu dapat disebut sebagai negara. Syarat tersebut berlaku secara umum dan merupakan unsur yang penting. Ada dua unsur yang diketahui secara umum, yakni unsur konstitutif dan deklaratif. Unsur konstitutif adalah unsur yang harus ada pada saat negara didirikan, meliputi rakyat, wilayah, dan pemerintah yang berdaulat. Sedangkan unsur deklaratif tidak harus ada saat negara berdiri dan oleh dipenuhi ketika negara sudah terbentuk. Contohnya adalah pengakuan dari negara lain. Yang pertama, rakyat. Rakyat suatu negara adalah semua orang atau secara nyata berada dalam suatu wilayah negara. Rakyat tunduk dan patuh pada peraturan dalam negara tersebut. Rakyat dapat dibedakan menjadi penduduk dan bukan penduduk. Yang kedua adalah wilayah. Wilayah adalah unsur mutlak yang harus dimiliki suatu negara. Wilayah merupakan landasan material atau landasan fisik negara. Secara umum, wilayah negara secara umum dapat dibedakan atas wilayah daratan, lautan, wilayah udara, dan wilayah eksternal. Kemudian, pemerintahan yang berdaulat adalah adanya suatu pemerintahan yang berkuasa atas seluruh wilayah dan segenap rakyatnya adalah unsur mutlak dari keberadaan negara. Pemerintahan atau negara lain yang tidak berkuasa atas wilayah dan segenap rakyat negara tersebut. Kekuasaan itulah yang disebut kedaulatan. Yang keempat, pengakuan dari negara lain. Meski bukan unsur yang mutlak, pengakuan dari negara lain menjadi unsur yang memperkuat terbentuknya suatu negara. Pengakuan itulah yang menerangkan bahwa suatu negara telah berdiri, sehingga negara tersebut dikenal oleh negara-negara lain. Selanjutnya, sifat-sifat negara mencakup beberapa hal,
Yang pertama, negara bersifat memaksa. Artinya negara memiliki kekuatan fisik secara legal yang meliputi polisi, tentara, serta alat hukum lainnya. Dengan sifat memaksa, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di sebuah negara diharapkan dapat ditaati oleh rakyatnya demi tercapainya keamanan dan ketertiban. Yang kedua, negara bersifat monopoli. Maksudnya, negara menetapkan tujuan bersama rakyat, yaitu menentukan mana yang boleh baik dan mana yang tidak boleh atau tidak baik karena dianggap bertentangan dengan tujuan negara dan masyarakat. Yang ketiga, negara mencakup semua, artinya semua peraturan perundang-undangan berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Sekian materi yang telah saya bawakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.